Membahas tema tentang Allah berkehendak maka semua tergerak. Sudah hadir tamu istimewa kita, ada Nadia Mustika, dan ada Ustadz yang selalu memberikan pencerahan kepada kita setiap paginya, ada Ustadz Solmed. Dan mungkin langsung ada yang mau ditanyakan atau mau curhat, Nadia silakan. Ya, Ustadz, saya itu sering merasa Allah itu baik banget. Kadang kan sebagai manusia kita pengen ini, pengen itu, dan belum terucap pun Allah benar-benar kabulin dengan cara yang tak terduga. Waktu yang pas untuk kita berdoa itu kapan sih Ustaz? Ya, ud'uni astajib lakum. Ya. Itu kan janji bahwa kalau ada orang meminta, maka Allah akan mengabulkan. Ya. Allah akan memberikan. Hanya saja kadang-kadang kita tidak menyadari yang terbaik. Ya. Bisa saja yang diminta tidak dikasih, tapi dikasih yang lebih baik lagi. Contoh, ada seorang ibu berdoa, ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh. Satu waktu kena narkoba. Kata ibunya, saya doa jadi anak soleh, kenapa anak saya kena narkoba ya Allah? Ya. Apa karena doa saya tidak diijabah? Enggak. Allah ingin anaknya lebih baik lagi. Di penjara, dia belajar banyak tentang agama. Di penjara karena narkoba, dia belajar banyak tentang Islam. Karena narkoba, dia belajar banyak tentang kehidupan. Ternyata lebih soleh dari santri. Ternyata lebih alim dari orang yang mungkin di pesantren. Karena kondisi keadaan itu yang menjadi takdir bisa merubah dia jadi orang soleh. Orang tua sempat berpikir, saya doanya minta soleh. Kok jadi salah? Di situ dia belajar. Perjalanan kesalahan itu menyebabkan dia menjadi soleh. Udah kan juga pernah cerita soal perjalanan hidup. Ya, jadi koboi. Ya. Koboi yang kena narkoboy. Hasil pembakaran itu kan. Nar itu panas. Tapi ternyata di akhir hayat ibunda bahagia, senang, udah berubah. Lebih dari yang dibayangkan. Padahal pas doa mungkin kok gini ya. Tapi pas begitu last minute Allah kasih jawaban bahwa tidak ada doa yang tidak mustajab. Hanya kadang proses menuju itu kita harus bersabar. Ya. Tapi ada juga yang udah ketangkep, masuk penjara, keluar ulang lagi, tambah belangsak. Nah itu gimana tuh ini? Mungkin dia termasuk murid yang kena hair. Jadi perlu ulang lagi, ujian lagi, ulang lagi, sampai dia lulus. Bisa saja begitu kan udah. Ya. Ada bandar narkoba besar. Ya. Zaman itu di Indonesia loh. Siapa yang tidak tahu dia? Semua orang tahu kejahatannya. Bahkan dia cerita menyuap, menyogok dan lain sebagainya. Perempuan, bla 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 bla. Tapi di akhir hayat, dari penampilan, ucapan, tingkah laku, saat itu takdir seperti sudah mencatat tanggal sekian, jam sekian akan ada eksekusi mati untuk kamu. Jangan-jangan dia yang melalui proses tahapan begitu panjang dalam kejahatan, di akhir hayatnya malah husnul khotimah. Kita ini loh yang nggak tahu ini, yang sekarang lagi cuap-cuap, pakai pakaian begini. Wallahu a'lam akhir hayat kita seperti apa. Nah, proses kehidupan nggak ada yang tahu udah. Sekali belum, dua kali belum, tiga kali. Ya namanya juga orang sekolah. Bisa saja berulang kali baru dapat nilai terbaik, dapat kelulusan yang perfect. Gitu. Oke, baik, ini ada pertanyaan dari hamba Allah nih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya sudah hampir 5 tahun ini berikhtiar untuk segera memiliki anak. Tapi di akhir tahun kemarin saya memohon sama Allah untuk diberikan nikmatnya menjadi seorang ibu. Dan alhamdulillah sekarang sudah hamil. Saya sempat putus asa Ustadz sebelumnya. Apa saya tetap berdosa Ustadz karena pernah berburuk sangka kepada Allah dan berpikir belum diberi kesempatan untuk punya anak? Ya. Berburuk sangka kepada Allah tidak boleh. Berharap penuh harapan yang kadang-kadang melahirkan pertanyaan. Ya Allah, saya pengen punya anak, tapi kok belum dikasih. Apa karena engkau tidak mengizinkan? Apa ada cerita lain yang lebih baik untuk saya? Mungkin kalau saya punya anak, saya lupa ibadah. Mungkin kalau saya punya anak, saya tidak mampu menjaga amanah. Mungkin kalau saya punya anak, saya malah jauh darimu. Tapi kuserahkan sajalah kepada engkau. Itu saking penuh harapnya. Seperti Nabi Zakaria kan ketika menganggap bahwa, sudahlah. Saya sudah tua, istri saya sudah tua. Mungkin saya dan istri saya mandul. Itu bukan berburuk sangka, tapi merasa bahwa ya rasa-rasanya bisa saja tidak
Tapi kehendak Allah kan tidak mengukur logika. Tidak mengukur apa kata manusia. Dia bisa berkehendak apa saja dengan kun fayakunnya. Innama amruhu idza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu nggak bisa dilawan.